Terus beri keterangan ya, ini yang aktif kameranya, ini yang aktif kameranya ya. Baik, Bapak. Iya, jadi nanti kalau ada absen saya mau ada keterangan di sampingnya setiap mungkin kita akan habiskan pertemuan, saya nggak tahu nilai itu terakhir tanggal 2 kalau nggak salah tuh di akhir Mei. Tapi belum ada yang menghubungi saya karena saya pertemuan itu kalau nggak salah di EPIT ada 3-4 kali karena kebetulan dosennya Pak Afdal katanya mau masuk di luar, jadi saya oke, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi. Jadi takut minggu habis. Jadi saya bawakan materi saja sesuai dengan yang diamanahkan ya. Karena keterbatasan waktu kita 9 kelas, jadi kemungkinan kita akan zoom sampai akhir pertemuan ya. Jadi harapanku anak-anak memperhatikan dengan baik ya. Sebelumnya sebelum saya mau lanjut terkait dengan mata kuliah dasar epidemiologi, anak-anakku sudah pernah dibekali enggak pelajaran tentang sebelumnya tentang screening? Saya lihat RPS saya Iya, dulu. Pak. Sudah, siapa dosennya? Siapa dosennya? Ibu Rizky. Oh, Bu Kiki, yang sensitivitas, spesifisitas begitu. Screening populasi, screening penyakit. Yang menghitung sensitivitas, spesifitas, positif predictive value. Sudah diajar itu nak ya? Halo? Karena sebelum masuk desain kan ada ini nih. Ada screening nih. Halo? Sudah pernah diajar istilah itu? Disuruh. Halo nak, dijawab minta tolong siapa perwakilan? Yang Izin jawab iya Bapak, tadi siapa? Iya. sudah Pak. Hmm? Kalau Apanya yang sudah? kalau yang sensitivitas sudah itu Pak. Iya, bagaimana Bede? Coba Bede ada yang bisa jelaskan? Apa yang dimaksud sensitivitas? Ada apa yang dimaksud sensitivitas? Ada yang ingat? Dibuka-buka lagi catatannya atau materinya? Halo perwakilan. Saya, Pak. Iya, silakan, silakan nak. Kalau yang sensitivitas itu mendeteksi yang benar-benar sakit untuk menghindari false negatif dengan rumus A dibagi A Oke. tambah C dikali 100%. Sedangkan spesifitas itu mengidentifikasi yang benar-benar sehat, menghindari false positif dengan rumus D dibagi B tambah D dikali 100%. Oke, Terima kasih. jadi setidaknya sudah diajarkan rumusnya ya. Oke, kalau gitu kita masuk di desain epidemiologi saja ya. Desain pertama itu studi cross sectional manajemen tuh ya.
Oke, nak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya. Harapannya anak-anakku betul-betul memperhatikan bagian metode penelitian dalam konsep epidemiologi, karena kalau bisa dibilang ini adalah nyawanya public health ya. Dalam ilmu kesehatan masyarakat itu kenapa dikatakan epidemiologi itu the mother of public health, karena dia adalah tools atau alat, jadi membantu kalian ya sebagai administrator kesehatan bagaimana kemudian membaca data, menganalisis data, melihat mengkaji secara mendalam terkait dengan desain penelitian, apakah sudah benar penelitian yang saya lakukan ini dengan desain yang saya lakukan ya. Jadi bertalian erat, nah ya, jadi minimal tahu dasarnya dulu ya. Nah, secara umum dalam epidemiologi itu ya ada yang dikatakan studi deskriptif dan studi analitik ya. Kalau studi deskriptif itu dia hanya menjelaskan distribusi suatu populasi, artinya parameter ya. Jadi misalnya hanya berapa persen, berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai mean dan standar deviasinya ya, kalau misalnya datanya numerik ya. Kalau berapa persen berapa persen yang menderita penyakit, tidak menderita penyakit, berapa persen yang mengalami misalnya gangguan mental, berapa persen yang tidak gangguan mental. Nah, itu adalah studi deskriptif ya. Kemudian studi analitis adalah menjelaskan antara paparan ataupun exposure yang biasa dikenal variabel independen atau variabel bebas ya, dengan outcome atau yang akan diuji ya, atau biasa disebut dengan variabel dependent. Jadi ada X, ada Y. Misalnya apakah misalnya ada pengaruh merokok dengan kejadian penyakit jantung misalnya ya. Jadi melihat paparan ada variabel independen dan ada variabel dependen. Setelah belajar epidemiologi, setelah belajar metode penelitian, anak-anakku harapannya tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu variabel dependen, apa itu variabel independen, apa itu variabel dependen ya, dan nama lainnya. Saya ulangi ya, kalau perlu dicatat baik-baik, variabel independen itu adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Ya, variabel dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Itu saja nak prinsipnya. Ya. Nah, gampang sekali kok untuk diingat. Nah, di dalam desain studi epidemiologi itu secara garis besar ada dua, ya. Ada yang dikatakan dengan studi deskriptif dan ada studi analitik. Ya, atau ada juga yang membaginya lebih sederhana, yaitu ada observasi dan ada eksperimen ya. Jadi kalian harus tahu, saya ulangi, kok dalam slide ini ada yang dikatakan studi deskriptif dan ada studi analitik ya. Kalau dalam epidemiologi ada studi observasional dan ada studi eksperimen ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu studi deskriptif jenisnya ya. Studi deskriptif itu ada dua, ada yang unitnya individu dan ada yang unitnya populasi. Kalau unitnya individu, kalau unitnya populasi disebut dengan desain studi ekologi atau korelasi. Ya, misalnya kita menggunakan data yang ada di beberapa unit atau kelompok puskesmas misalnya dengan kejadian penyakit misalnya, atau studi ekologi atau biasa namanya studi korelasi. Jadi unit analisisnya itu populasi bukan individu. Nah, kalau misalnya unitnya individu untuk studi deskriptif itu ada yang namanya case report, ada yang namanya case series. Tunggu dulu ya, saya angkat telepon.
ya, ada namanya studi individu, ya, unit analisisnya individu, ada case report, ada case series, dan ada cross sectional, ya. Nah, cross sectional ini biasa juga dimasukkan studi analitik. Sebentar saya akan memperlihatkan bedanya, karena kadang dia dikatakan sebagai studi deskriptif, kadang juga dia dikatakan sebagai studi analitik, ya. Nah, kalau unit analisisnya individu itu ada case report. Sebentar saya akan jelaskan satu-satu, ya, masing-masing perbedaan dari desain studi ini. Kemudian untuk studi analitik itu ada dua, ada yang dikatakan observasi dan ada yang eksperimen. Kalau studi analitik yang observasi itu tidak ada perlakuan atau tidak ada intervensi. Artinya kejadian sebab akibat itu terjadi secara alami, ya. Nah, biasanya kita menggunakan kata hubungan. Ya, misalnya apakah ada hubungan merokok dengan kejadian penyakit jantung. Artinya kita melihat di observasi orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok. Kita tidak kasih orang rokok. Jadi diobservasi secara alami. Apakah ada hubungan misalnya obesitas dengan kejadian diabetes, baru kita mau ukur. Artinya kita hanya mengukur apa yang ada di dalam perilakunya selama ini, apa yang dia paparan apa yang dia alami, ya, hubungannya dengan kejadian penyakit tertentu atau masalah tertentu. Ya, itu sifatnya observasi. Nah, kalau eksperimen itu ada perlakuan. Ada sesuatu yang diberikan kepada individu atau unit analisisnya. Ya, yang paling sederhana misalnya saya memberikan apakah ada pengaruh konsumsi susu prebiotik misalnya terhadap penurunan kadar kolesterol pada ibu-ibu rumah tangga. Jadi intervensinya itu kita beli misalnya minuman probiotik, entah itu kita buat, kita modifikasi sendiri atau kita bikin produk sendiri. Misalnya kita bikin, atau misalnya dalam dunia Kesmas kita misalnya bikin produk booklet misalnya atau aplikasi misalnya, terus saya mau lihat apakah booklet yang saya bikin ini bisa enggak merubah perilakunya, entah itu misalnya kalau kita meneliti tentang kesehatan mental atau terkait dengan pola makan atau aktivitas fisik dari edukasi yang kita berikan. Jadi intervensinya itu kita adalah edukasi. Ada yang bersifat klinik. Nah, kalau klinik ini banyak dari penelitian-penelitian kedokteran, dan community trial ini yang biasanya orang-orang Kesmas, ya, uji coba vaksin dan lain sebagainya. Nah, itu dari percobaan yang dilakukan secara komunitas, dan ada percobaan yang dilakukan secara klinis, ya. Nah, ini eksperimen kan banyak di penelitian kedokteran juga, misalnya kalau atau farmasi yang misalnya kayak sebelum diuji cobakan ini obat di manusia, diuji cobakan dulu ke ke tikus, ke mencit, ke sapi, ya, yang paling dekat dengan struktur manusia itu apa yang biasa dipakai, tikus, Nah, ada yang uji coba bahkan sama kera misalnya, monyet dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kalau obat-obat yang kita konsumsi sekarang ini itu sudah melalui uji-uji lab, ya, kandungannya, senyawanya, tapi itu kan tugasnya orang-orang farmasi, ya. Jadi minimal kalian harus mengenal, tahu posisinya di mana, ya, dan tahu kapan model penelitian ini digunakan, ya. Nah, itu secara garis besar untuk desain studi. Kita coba bahas satu-satu, ya. Kok nggak bisa pindah? Oh, ini. Nah, kita masuk studi deskriptif, ya. Studi deskriptif menjelaskan pola kejadian penyakit menurut waktu, tempat, dan kebiasaan individu. Artinya disajikan saja secara deskriptif, misalnya untuk kejadian penyakit, bagaimana trennya, di mana yang paling banyak, lokasi mana yang paling banyak, kemudian misalnya kalau berkaitan dengan individu itu misalnya seberapa besar aktivitas fisiknya yang bagus, yang tidak, yang pola dietnya yang misalnya mengkonsumsi tinggi garam, ataupun misalnya yang memakan makanan ultra processing food atau makanan-makanan yang diolah, ya. Nah, itu kan banyak atau menggambarkan karakteristik suatu wilayah daerah, baik itu sifatnya di tingkat wilayah kerja atau kecamatan atau provinsi tertentu, ya. Nah,
Ini banyak hal yang bisa kita pelajari dari survei kesehatan Indonesia atau riset kesehatan dasar yang mencerminkan bagaimana kondisi kesehatan yang terjadi di masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya, jadi anak-anakku harus terbiasa membaca data, ya, dan tidak sedikit, ya, sebelum penelitian analitik dilakukan itu harus kuat dulu penelitian deskriptifnya, karena di sini disebutkan studi deskriptif adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukan studi analitik. Ya, bahkan kejadian-kejadian outbreak atau wabah itu harus dilakukan pengkajian studi deskriptif. Berapa sih misalnya kayak kemarin ada kasus keracunan, berapa sih orang yang terkena keracunan gitu ya. Kalau di dalam epidemiologi itu kita bisa sampai identifikasi konsumsi apa yang dia makanan apa sumbernya sampai semua orang keracunan dari sekian banyak menu yang dia makan, di lomboknya kah, di sayurnya kah, karena kan tiap masa patologi, virulensi dan lain sebagainya itu kan berbeda-beda bakterinya. Ya. Nah, itu bisa diidentifikasi situ, saking pentingnya ini deskriptif. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah deskriptif itu dilakukan sebelum studi analitik. Artinya apa, Nak? Jadi kalau misalnya mau melakukan kajian hubungan, ya, ini perlu banyak anak-anakku juga pahami ya. Misalnya kalau mau meneliti tentang, kalau di dalam AKK itu paling sering itu didapatkan judul tentang kepuasan, ya, sedikit-sedikit kepuasan. Ya. Nah, kalau misalnya ada bidatanya tentang kepuasan dan semua merasa puas, buat apa kita teliti? Ya. Jadi harus kuat dulu data deskriptifnya, melihat oh ada kesenjangan di sini. Ya, kenapa ini lebih tinggi dari yang ini? Kenapa banyak yang tidak puas? Kesannya kita meneliti. Jadi jangan sepelekan studi-studi deskriptif. Nah, jangan salahkan ya pembimbing, apalagi kalau misalnya mau nanti menulis skripsi, ditanya apa masalahmu? Apa dasar yang research gap apa yang kau bisa jelaskan sehingga kau angkat ini sebagai karya skripsimu gitu. Ya, pasti selalu digambarkan dalam piramida terbalik. Di nasional itu masalahnya sekian, masuk di wilayah paling kecil, di dunia ini seperti ini kejadiannya, di Indonesia seperti ini kejadiannya, di Sulawesi Selatan seperti ini, di Makassar seperti, di tempat penelitian saya seperti ini. Jadi kayak ada benang merahnya, kalian bercerita di situ. Ya, meskipun yang kalian angkat isu lokal, tapi isu lokal ini berdampak dengan masalah apa yang terjadi sebenarnya di dunia ini. Ya, nah itu secara umum saja. Nah, nanti kalian akan berpikir lebih kritis lagi ketika mulai banyak baca jurnal, ya. Nah, kemudian itu untuk deskriptif. Kemudian untuk manfaatnya jelas. Nah, di dalam kajian kalian AKK ya, yang sempat mungkin ada yang ikut kuliah tamu ya, kita dengan data ya, evidence base itu kita mampu melakukan sebuah perencanaan yang baik, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, ya. Nah, tidak sedikit itu biasa kalau dalam laporan-laporan kepresidenan, misalnya kalau presiden misalnya seberapa sukses sih MBGI ini dalam misalnya terkait dengan apa yang dia inginkan, misalnya kayak stunting kah, apakah dan lain sebagainya, pasti selalu disajikan dengan data. Saking pentingnya itu dilakukan riset-riset. Ya, karena bagaimana kalian melakukan perencanaan kalau tidak berdasarkan evidence base, dan itu mohon maaf yang mungkin banyak yang terjadi salah sasaran programnya. Ya, karena tidak by fact, tidak sebenarnya yang dirumuskan, kebijakan yang kemudian diambil, ya, policy yang kemudian dibuat oleh masyarakat itu keliru atau bukan keliru ya, kurang misalnya pas kalau misalnya tidak ada data yang mungkin bisa dipaparkan, masalah yang kemudian mungkin bisa dilihat untuk menggambarkan masalah apa yang sebenarnya terjadi, ya. Jadi anak-anakku harus kuat juga di sini, ya. Meskipun mungkin kompetensi utama kalian adalah seorang public policy, administrator kesehatan, tapi ingat jangan lupa dasarnya, ya. Makanya pentingnya itu. Dan kalau kalian lihat ya, hampir semua bidang kesehatan ya, baik perawat, dokter, bidan, apalagi Kesmas dengan 7 konsentrasinya,
Ya, itu belajar epidemiologi. Kalian bisa lihat kurikulumnya. Di keperawatan belajar epidemiologi, di kebidanan belajar epidemiologi, kedokteran belajar epidemiologi, AKK belajar epidemiologi, Promkes belajar epidemiologi, gizi juga ada belajar epidemiologi. Karena epidemiologi itu tools. Salam. Karena epidemiologi itu tools, ya, alat, ya, tools atau alat, ya, yang kemudian harus kalian pahami dengan baik, ya. Nah, kita masuk tadi mulai dari jenisnya. Yang pertama tadi studi deskriptif. Contoh yang pertama adalah case report atau case series. Nah, studi ini menjelaskan sosiodemografi perilaku dan karakteristik medis yang terjadi pada satu atau beberapa orang yang sama diagnosanya. Nah, artinya kalau case series beberapa orang, kalau case report hanya satu orang. Ya, saya ulangi. Kalau desain penelitian case series, nah ini banyak di kedokteran ini. Ya, kalau case series, ini contoh yang pertama, misalnya di tahun 61 ada wanita usia 41 terkena emboli paru setelah menggunakan kontrasepsi oral, artinya laporan kejadian untuk karakteristik wanita usia 40 tahun di dalam sebuah jurnal ditulis. Ya. Nah, dan banyak sekarang lagi model-model penelitian case series karena dunia semakin maju. Nah, kalian bisa lihat di situ nanti. Oh, jadi dia mempelajari satu riwayat orang dan jadi satu publikasi, ya. Yang kemudian ada case report tadi ya yang saya jelaskan contoh pertama. Kemudian ada case series. Nah, case series ini yang paling menonjol, yang penelitian case series yang sampai dikenal sampai sekarang. Studi yang awal terkait dengan penemuan kasus HIV. Jadi awalnya di tahun 80 sampai 81 di Amerika Serikat itu ada 5 pemuda awal diagnosanya ada ini pneumocystis carini, ya. Ini kegangguan paru, ya. Kemudian awal kasus yang dikenal sebagai HIV. Nah, ternyata orang-orang ini 5 orang ini diagnosanya sama. Nah, terus setelah ditelusuri, ternyata ada virus. Nah, virus itu yang dikenal sebagai virus HIV. Nah, dari model penelitian case series. Ya, jadi diamati beberapa orang. Ya, ini kan penelitian medis gitu ya. Jadi banyaknya nanti ketika misalnya kalian mencari jurnal case report atau case series, jadi biasanya penulis-penulisnya itu dari bidang kedokteran gitu. Ya. Nah, kemudian masuk ekologi. Nah, kalau ekologi ini banyak nih penelitian public health di sini, ya. Karena kan kita kalau public health kan selalu berbicara populasi, berbicara kelompok, ya. Nah, itu ada nih misalnya karena tadi yang saya jelaskan adalah ekologi unit analisisnya individu, maka dia kelompok. Jadi misalnya ada posyandu, ada puskesmas, ada provinsi atau negara, ya. Kemudian membandingkan frekuensi penyakit pada kelompok berbeda di waktu yang sama atau pada kelompok yang sama di waktu dengan yang berbeda, atau biasa dikenal dengan time series, ya. Biasanya studi ini lebih mudah dengan cepat dilakukan karena datanya umumnya sudah tersedia, ya. Studi ini juga tidak selalu sama apabila dilakukan dengan jika unit analisisnya individu. Ya, artinya bisa saja hasilnya berbeda karena data yang digunakan adalah data-data kelompok, data dari posyandu, data dari puskesmas, ya. Kemudian makanya nama lain dari studi ekologi itu adalah studi korelasi, ya, karena unit analisisnya itu kelompok, ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kerugiannya, ya. Kalau studi ekologi itu relatif mudah, murah, cepat, datanya biasanya sudah ada, usul hipotesis, ya. Kekurangannya yaitu tadi, ya, kadang kalau misalnya dianalisis di tingkat individu, kadang hubungannya tidak selaras atau tidak sesuai, ya. Nah, mungkin biar tidak terlalu banyak saya menjelaskan, mungkin anak-anakku kita mulai dari ini dulu, ya. One by one untuk studi deskriptif, ya. Jadi mohon maaf nak, karena mungkin ini saya agak kurang enak badan.
Dan dari pagi tadi ngajar ya, jadi tadi sempat ada rapat lagi. Jadi mungkin saya langsung akan kita langsung implementasi. Tadi kan saya ngajar teori ya. Nah, ini tugasnya individu. Jadi minta tolong kalian cari jurnal ya, satu. Kalau bisa dalam satu kelas itu jurnalnya beda-beda. Ya, kalau mungkin satu angkatan agak sulit kalau misalnya nanti harus beda gitu. Tapi sebenarnya bisa saja berbeda jurnalnya satu angkatan ya. Artinya kalian harus cari dulu jurnal studi yang desain studinya adalah studi ekologi atau korelasi ya, yang menggunakan desain studi ekologi dan studi korelasi. Kemudian cari jurnal satu case report dan cari jurnal satu case series. Ya, untuk cross sectional, cohort, case control mungkin minggu depan. Ya. Jadi ada 3 jurnal yang harus dicari, yang desain studinya studi ekologi, desain studinya case report, dan desain studinya case series. Nah, setelah cari jurnalnya, bikin tabel sintesisnya, nomor, isi tabel, dibuat tabel ya, dibuat tabel, kemudian nomor, kemudian penulis sama jurnalnya. Ya, kalau bisa sih jurnalnya jurnal internasional atau jurnal nasional minimal Sinta 3. Artinya kalian harus cari minimal jurnal-jurnal yang bereputasi begitu. Ya. Kalau mau jurnal internasional bisa, mau jurnal nasional bisa, tapi intinya satu orang itu satu. Ya, jangan cari jurnal yang Sinta 5 atau Sinta 6 atau tidak punya Sinta sama sekali, atau indeksasi jurnal minimal itu Sinta 3. Ya, yang menggunakan desain studi tadi, ekologi, case report, dan case series. Nah, setelah nama jurnal, kemudian lihat di situ metode subjeknya dulu, populasi tujuan penelitiannya dulu. Ya, tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian, lihat metode penelitiannya apa. Nah, metode penelitiannya kan jelas. Ini case report, ini case series, ini studi ekologi. Ya. Kemudian hasilnya apa? Kesimpulannya apa? Ya. Nah, apa tadi yang pertama? Ada yang bisa ulangi? Nomor, apa lagi? Penulis. Oke, penulis jurnal. Kalau bisa lampirkan link jurnalnya ya, supaya saya bisa lihat jurnalnya, jurnal apa yang kalian angkat. Tambahkan link di situ. Yang kedua apa? Tujuan Bapak. Iya, tujuan. Good. Yang ketiga apa? Metode penelitian Bapak. Oke. Sorry, saya lupa. Setelah tujuan, tolong tambahkan subjeknya, subjek atau sampel penelitiannya. Ya, jadi saya ulang. Sebelum metode itu ada tujuan. Sampel. Ya, unit sampelnya. Artinya saya mau tahu subjek penelitiannya itu siapa, berapa orang. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Nama penulis. Penulis. Ya. Jurnal. Jurnalnya dengan linknya. Good. Jurnal. Good. Kolom kedua apa? Tujuan. Tiga apa? Sampel penelitian. Oke, Sampel good. penelitian. Oke, good. Kolom berikutnya apa? Metode Metode. Metode penelitian. Berikutnya apa? Hasil dan Hasil penelitiannya. Berikutnya apa? Terakhir kesimpulan. Kesimpulan. Ya, good. Dan saya mau kalian tulis tangan. Ya. Tulis tangan, nanti kalian scan hasil tulis tangannya. Dan kalau bisa tulis tangannya supaya kalau mau bagus nilainya yang bisa dibaca. Nah, jangan kayak tulisan dokter. Oke?
Ya. Nah, kumpul di Google Drive hasil scanannya yang ditulis tangan dengan jurnal yang dikritisi. Jadi saya mau tujuan dari tugas ini adalah kalian tahu, oh kalau desain case series itu model penelitiannya seperti ini. Kalau desain case report itu desain model penelitiannya seperti ini. Kalau desain korelasi itu desain penelitiannya seperti ini. Ya? Bisa? Halo? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi bukan lagi ya, saya mau ini tugasnya ditulis tangan. Karena kalau di copy-copy saya tidak yakin kalian akan membaca jurnalnya. Setidaknya ada tinggal di kepalamu apa yang kalian tulis. Ya? Tapi nanti hasil yang kalian tulis itu simpan saja nah. Siapa tahu besok-besok saya minta, tapi saya mau ada PDF-nya yang kalian scan untuk dikumpul. Ya, untuk nanti studi observasi kita lanjut minggu depannya ya. Masih ada waktu 2-3 minggu untuk saya jelaskan metode penelitian. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, halo. Halo, iya, halo. Sabi, Pak, dikerja di kertas folio. Iya. Double folio mau kayaknya. Lebih kalian nyamannya kerja di mana? Folio, Di? Iya, Pak, di kertas folio. Iya, individu berarti satu orang berarti 3 jurnal yang dianalisis ya? Iya, Pak. Ya, jangan satu orang 3, artinya tahu penggunaannya. Mau di double folio bisa, mau di HVS bisa, yang penting bisa kubaca nak. Tugasnya. Ya, ini yang kuajar kelas adminkes, komputer adminkes ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Iya, kalau bisa tugasmu kasih begitu lagi nah modelnya. Tugas 1 epidemiologi, ya. Tugas 2 jadi link-link mau saja yang Baik, link Bapak. biar lebih rapi. Toh? Baik, Bapak. Oke. Oke, nak, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin, Pak, untuk deadline-nya, Pak. Minggu depan, 1 minggu. Oh iya. Ada lagi? Kalau bisa sehari sebelum kuliah lah. Dari hari ini hari apa? Kan kemarin berubah-berubah jadwalnya di Jumat, berarti kalau bisa sih Kamis ada nih. Setidaknya bisa Kak evaluasi. Kamis malam lah. Iya, Kamis malam lah nanti. Untuk sementara yang bisa gabung semua kelas, kalau bisa dilihat dulu ini Jumat jam 4. Dina, semoga tidak ada halangan. Oke? Pak, izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Ini kan ditulis tangan, Pak. Jadi nanti yang linknya itu bagaimana ditulis juga di tabel atau enggak usah ditulis linknya, Pak, tapi dilampirkan di scan-nya nanti. Kalau di upload PDF berarti kan? Iya, Pak. Iya, kalau upload PDF kan berarti ada linknya tuh, bisa tulis link tuh. Iya. Jadi ketika saya klik link itu, langsung tugasmu yang muncul, bukan PDF-nya. Atau misalnya link foldermu, kau share karena bukan hanya link karena ada jurnal juga saya mau lihat. Artinya link folder mau nak. Buat mau saja setiap orang folder, nanti folder itu kau jadikan link. Paham maksudnya? Paham, Pak, paham. Iya, jadi nanti dalam folder itu namamu, nanti tugas kedua di situ juga, tugas ketiga di situ juga ya. Karena mungkin akan ada masih minggu depan pasti makin ada tugasnya juga. Minggu depan lagi ada tugasnya ya. Jadi jadi foldernya mau saja kau linkkan. Bisa? Bisa, Bapak. Oke. Ada lagi? Mungkin maksudnya yang link jurnal itu, Pak, yang kan dia ada ditaruh toh.
Oh iya. Ring jurnal. Oh iya benar. Gimana itu ya kalau kalian tulis tangan? Nggak bisa aku klik. Kalau di spreadsheet lagi, Pak. eh Mungkin kalian nggak usah kapan tulis link jurnalnya, yang penting eh, PDF jurnalnya mau saja yang kalian tulis tangan, nggak usah tulis linknya. Tulis saja apa nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, apa nama jurnalnya. Jangan milih jurnal di situ. Paham? Baik, Bapak. Iya. Sudah jelas nih, Pak. Iya, jangan tulis linknya, tulis saja apa nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, minimal Sinta 3 nah, dan jurnal internasional. Kalaupun jurnal internasional, tidak semua juga itu bagus, harus terindeks Scopus. Ya, lihat di Scopus apa di Simago, minimal kalau Scopus itu Simago. Ya. Siapa tahu jurnal Indonesia jarang meneliti case series, case report. Oke, ada lagi, Nak? Ada, Mi? Sudah jelas, Pak. Tunggu ya, saya mau capture dulu. Oke, minta tolong absennya ketua kelasnya, Nak, ya. Jangan lupa kalau yang off cam ditulis, ndak aktifkan kamera, yang online tetap ini. Ini masih ada Syakira mau raise hand atau sudah minta tadi? Sudah Bapak, maaf lupa Sudah. diturun. Oh iya, oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya izin leave ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ya, Dek. Terima Ya. kasih Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ya, Bapak. Dek. Terima kasih, Ya. Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak.